Bagaimana hidup dengan skizofrenia? Mencari pengobatan. Menjalani hidup normal dan bahagia dengan skizofrenia memang tidak mudah, namun bukan tidak mungkin. Untuk mencapainya, Anda perlu menemukan perawatan atau perawatan yang cocok untuk Anda. Kendalikan hidup Anda dengan menjauhi penyebab stres, dan ciptakan sistem pendukung untuk diri Anda sendiri. Jangan putus asa jika Anda telah didiagnosis menderita skizofrenia. Sebaliknya, kuasai kekuatan Anda dan hadapi situasi ini dengan keberanian. Ada juga nasihat atau informasi berharga tentang cara merawat penderita skizofrenia. Metode 1. Minta pengobatan. 1. Mulailah lebih awal. Jangan menunda memulai pengobatan untuk skizofrenia. Jika Anda tidak memiliki diagnosis resmi, hubungi dokter Anda segera setelah Anda mengetahui gejalanya sehingga Anda dapat segera memulai program perawatan. Semakin dini Anda memulai perawatan, semakin baik hasil akhirnya. Gejala kondisi ini biasanya muncul pada usia pertengahan hingga akhir 20-an pada pria dan pada usia 20-an pada wanita. Tanda-tanda skizofrenia adalah perasaan curiga, pikiran tidak wajar atau aneh, seperti percaya bahwa seseorang yang dekat dengan Anda berencana untuk menyakiti Anda, halusinasi atau perubahan indera Anda, misalnya melihat, merasakan, mencium, mendengar atau menyentuh hal-hal yang tidak dialami oleh orang lain dalam situasi yang sama dengan Anda, kesulitan berbicara atau berpikir. Gejala negatif, yaitu perilaku atau fungsi normal, untuk misalnya, depresi emosional, penurunan kontak mata, kurangnya ekspresi wajah, pengabaian kebersihan pribadi, dan atau penarikan sosial, perilaku motorik yang tidak teratur atau abnormal seperti postur canggung atau gerakan berlebihan atau tanpa tujuan. 2. Ketahui faktor risikonya. Ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko seseorang terkena skizofrenia. Anda memiliki riwayat keluarga skizofrenia. Mengambil obat mood sebagai remaja atau dewasa muda, mengalami hal-hal tertentu selama pembuahan di dalam kandungan, seperti terpapar virus atau zat beracun, peningkatan aktivasi sistem kekebalan terhadap luka bakar. 3. Hubungi dokter Anda untuk mendiskusikan pengobatan. Sayangnya, skizofrenia tidak mudah diobati. Perawatan akan menjadi bagian penting dari hidup Anda dan mengembangkan program perawatan akan membantu Anda menjadikannya bagian normal dari kehidupan sehari-hari. Untuk mengembangkan program perawatan, diskusikan dengan dokter Anda obat dan perawatan apa yang terbaik untuk kondisi Anda. Ingatlah bahwa setiap orang berbeda. Tidak semua pengobatan atau terapi cocok untuk semua orang, dan Anda tetap harus mencoba menemukan yang terbaik untuk Anda. 4. Tanyakan kepada dokter Anda tentang pilihan pengobatan yang tersedia. Jangan mencoba mencari tahu perawatan mana yang tepat untuk Anda hanya dengan membacanya di internet. Ada banyak informasi di internet dan tidak semuanya benar. Sebaliknya, bicarakan dengan dokter Anda, yang dapat memutuskan perawatan apa yang terbaik untuk Anda. Gejala, usia, dan riwayat sangat penting untuk perawatan yang tepat. Jika perawatan yang Anda terima membuat Anda tidak sehat, beritahu dokter Anda. Dokter Anda mungkin menyesuaikan dosis atau merekomendasikan obat lain untuk dicoba. Obat yang biasa digunakan untuk mengobati gejala skizofrenia adalah antipsikotik, yang memengaruhi neurotransmitter dopamin dan serotonin. Antipsikotik atipikal cenderung memiliki efek samping yang lebih sedikit dan biasanya terjangkau. Contohnya meliputi aripiprazole, aktifkan, asenapin, safris, clozapin, clazaril, iloperidone, vanap, lurasidon, latuda, olanzapin, ziprexa, paliperidone, invega, quetiapine, seroquel, risperidone, risperdal, ziprasidon, gaudon. Antipsikotik generasi pertama cenderung menimbulkan lebih banyak efek samping, yang bisa permanen, meski lebih murah. Contohnya meliputi chlorpromazine, thorazine, flufenazine, prolixin, modecate, haloperidol, haldol, perfenazine, trilafon. 5. Cobalah psikoterapi.
Psikoterapi dapat membantu Anda tetap pada rencana perawatan Anda dan lebih memahami diri Anda dan kondisi Anda. Bicaralah dengan dokter Anda tentang jenis psikoterapi yang menurut mereka tepat untuk Anda. Namun, penting untuk diingat bahwa psikoterapi saja tidak dapat menyembuhkan skizofrenia. Beberapa contoh psikoterapi yang umum adalah psikoterapi individu. Terapi ini dilakukan melalui pertemuan tatap muka dengan terapis untuk membahas perasaan Anda, masalah yang Anda hadapi, dan hubungan Anda, di antara banyak topik lainnya. Terapis akan mencoba mengajari Anda cara menghadapi masalah sehari-hari dan lebih memahami kondisi Anda. Pembelajaran keluarga. Hal ini memungkinkan Anda dan keluarga untuk menjalani terapi bersama sehingga semua anggota keluarga belajar memahami kondisi Anda dan mencoba berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif satu sama lain. Terapi kognitif juga bermanfaat bagi penderita skizofrenia. Tetapi yang terpenting adalah psikoterapi yang dikombinasikan dengan pengobatan adalah metode paling efektif untuk mengobati skizofrenia. Pertimbangkan untuk terlibat dalam komunitas. Jika Anda dirawat di rumah sakit karena kondisi ini, pertimbangkan pendekatan berbasis komunitas seperti Assertive Community Care Act. Pendekatan ini akan membantu Anda membangun kembali diri Anda di masyarakat dan mendapatkan dukungan yang Anda butuhkan untuk mengembangkan kebiasaan sehari-hari dan interaksi sosial. ACT terdiri dari tim interdisipliner yang berkumpul untuk melakukan berbagai tes dan intervensi. Kelompok itu termasuk pakar penyalahgunaan zat, pakar rehabilitasi kejuruan, dan perawat. Untuk menemukan informasi tentang lokasi ACT yang terdekat dengan Anda, lakukan pencarian online untuk perawatan komunitas yang diasuransikan plus kota atau wilayah Anda, atau mintalah rekomendasi dari dokter Anda. Kendalikan hidupmu. Tetap minum obatmu. Orang dengan skizofrenia biasanya berhenti minum obat sendiri. Namun, ada beberapa cara untuk melanjutkan pengobatan, terutama jika Anda memutuskan untuk berhenti meminumnya. Ingatlah bahwa perawatan ini akan mengobati gangguan skizofrenia Anda meskipun tidak menyembuhkannya. Itu berarti Anda harus tetap minum obat agar tetap merasa lebih baik. Gunakan dukungan sosial apapun yang Anda miliki dan tanyakan kepada keluarga dan teman ketika Anda merasa baik sehingga mereka dapat mendorong Anda untuk tetap mengonsumsi obat jika ingin berhenti. Di masa mendatang, Anda dapat menulis sendiri catatan yang memberitahu Anda untuk melanjutkan pengobatan dan alasannya, karena ini adalah pengobatan dan bukan penyembuhan. Dan meminta anggota keluarga untuk membacakan catatan tersebut ketika Anda menghentikan pengobatan dan ingin turun. Bekerja untuk menerima kondisi Anda. Menerima situasi akan membuat pemulihan Anda lebih mudah. Di sisi lain, jika Anda menyangkal kenyataan atau berpikir bahwa kondisi Anda akan hilang dengan sendirinya, itu hanya memperburuk keadaan. Oleh karena itu, sangat penting bagi Anda untuk memulai perawatan dan menerima dua fakta ini, ya, Anda menderita skizofrenia dan sulit untuk menghadapi kondisi ini. Ya, Anda bisa hidup normal dan bahagia. Mendapatkan diagnosis itu penting agar Anda bisa mendapatkan perawatan, tetapi bersedia berjuang untuk hidup normal dapat membantu Anda mendapatkan kehidupan yang Anda inginkan. Ingatkan diri Anda bahwa selalu ada cara untuk hidup normal. Kejutan awal diagnosis ini sangat sulit bagi pasien dan keluarganya. Kehidupan normal mungkin saja terjadi, namun perlu waktu untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut dan menemukan program perawatan yang cocok untuk Anda. Orang dengan skizofrenia yang berpartisipasi dalam pengobatan dan terapi dapat mengatasi masalah mereka dalam interaksi sosial, mempertahankan pekerjaan, memulai sebuah keluarga dan mencapai kesuksesan nyata dalam hidup. Hindari ketegangan Anda. Skizofrenia sering terjadi saat Anda terpapar stresor tertentu. Oleh karena itu, dengan kondisi ini, sangat penting bagi Anda untuk menghindari hal-hal yang dapat membuat Anda kesal dan memperparah gejala Anda. Ada banyak cara untuk mengatasi stres dan Anda dapat memilih salah satu yang paling cocok untuk Anda. Setiap orang memiliki stresornya masing-masing.
Pergi ke terapi membantu Anda mengidentifikasi hal-hal yang menyebabkan Anda stres, apakah itu orang, situasi, atau tempat tertentu. Setelah Anda mengetahui penyebab stres Anda, cobalah untuk menghindarinya jika memungkinkan. Anda juga dapat berlatih teknik relaksasi seperti meditasi atau pernapasan dalam. Lakukan olahraga secara teratur. Olahraga tidak hanya meredakan stres tubuh, tetapi juga melepaskan endorfin yang meningkatkan kesejahteraan. Cobalah mendengarkan musik yang membangkitkan semangat saat Anda berolahraga. Cukup tidur kurang tidur di malam hari menyebabkan stres dan kecemasan. Pastikan Anda cukup tidur di malam hari. Tentukan berapa jam tidur yang Anda butuhkan untuk mendapatkan istirahat yang cukup dan ikuti panduan untuk jumlah jam tersebut. Jika Anda sulit tidur, usahakan agar seluruh ruangan tetap gelap dan sunyi dengan menghalangi kebisingan luar atau menggunakan penutup mata dan penutup telinga. Lakukan rutinitas tertentu setiap malam. Makan yang sehat. Makan yang tidak sehat dapat menciptakan perasaan negatif dan meningkatkan stres. Itulah mengapa sangat penting bagi Anda untuk makan dengan benar untuk melawan stres. Cobalah makan daging tanpa lemak, kacang-kacangan, buah-buahan dan sayuran. Makan sehat berarti diet seimbang. Hindari makan berlebihan satu jenis makanan. Cobalah teknik kognitif. Meskipun mereka bukan pengganti terapi atau terapis, ada beberapa teknik kognitif yang dapat Anda coba untuk membantu mengelola gejala Anda. Misalnya, Anda dapat menggunakan teknik normalisasi. Dengan teknik ini, Anda memandang pengalaman psikotik Anda sebagai bagian dari kehidupan berkelanjutan yang mencakup pengalaman normal lainnya. Mereka juga memahami bahwa setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda dari biasanya setiap hari. Metode ini dapat membantu sampai Anda merasa tidak terlalu terisolasi dan dicap sebagai skizofrenia, yang berdampak positif bagi kesehatan Anda. Untuk menghadapi halusinasi, seperti mendengar suara-suara tertentu, cobalah membuat daftar bukti yang bertentangan dengan instruksi suara tersebut. Misalnya, jika suara mendesak Anda untuk melakukan sesuatu yang negatif, mencuri, berikan alasan mengapa mencuri itu salah. Mencuri bisa membuat Anda dalam masalah, melanggar norma sosial, merugikan orang lain. Kebanyakan orang akan menentang mencuri, DLL. Maka jangan dengarkan suara itu. Coba gangguan. Jika Anda berhalusinasi, cobalah mengalihkan perhatian Anda dengan cara tertentu, seperti mendengarkan musik atau membuat karya seni. Lakukan yang terbaik untuk sepenuhnya terlibat dalam hiburan ini untuk menghindari pengalaman yang tidak diinginkan. Lawan pikiran yang terdistorsi. Anda dapat mengobati kecemasan sosial yang menyertai skizofrenia dengan mencoba mengidentifikasi dan memerangi pikiran yang terdistorsi. Misalnya, jika Anda berpikir bahwa semua orang di ruangan melihat saya, coba tantang pikiran tersebut dengan mempertanyakan kebenarannya. Lihat saja ke seluruh ruangan dan temukan buktinya. Apakah semua orang benar-benar melihat Anda? Tanyakan pada diri sendiri seberapa besar perhatian yang Anda berikan kepada seseorang yang hanya berjalan di depan orang lain. Juga ingat bahwa di ruangan yang penuh dengan orang, perhatian orang kemungkinan besar akan beralih di antara mereka. Sehingga hampir tidak mungkin mereka hanya fokus pada Anda. Tetap sibuk setelah Anda berhasil mengatasi gejala Anda dengan pengobatan dan terapi, kembalilah ke kehidupan normal Anda dan tetaplah sibuk. Cuti kerja dapat membuat Anda memikirkan hal-hal yang membuat stres, menyebabkan gejala Anda kembali. Sibukkan diri dengan melakukan hal berikut, cobalah untuk melakukan pekerjaan terbaik Anda. Juga luangkan waktu untuk menikmati bersama keluarga dan teman. Lakukan hobi baru, bantu teman atau sukarelawan di suatu tempat. Jangan terlalu banyak mengonsumsi kafein. Peningkatan asupan kafein memperburuk gejala positif skizofrenia, misalnya, peningkatan delusi dan halusinasi. Namun, jika Anda terbiasa mengonsumsi banyak kafein, menghentikan atau melanjutkan konsumsi kafein tidak akan berpengaruh pada gejala yang Anda alami. Kuncinya adalah menghindari perubahan besar yang tiba-tiba dalam kebiasaan kafein Anda.
Dosis yang dianjurkan adalah maksimal 400 mg per orang per hari. Namun, perlu diingat bahwa unsur kimia dalam tubuh setiap orang berbeda-beda. Riwayat kafeinnya juga bervariasi, jadi toleransi tubuh Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah dari dosis yang disarankan ini. Hindari alkohol. Penggunaan alkohol dikaitkan dengan hasil pasien yang lebih buruk, gejala yang lebih parah, dan lebih banyak rawat inap. Lebih baik menghindari alkohol sama sekali. Buat sistem pendukung untuk diri sendiri, habiskan waktu dengan orang-orang yang memahami kondisi Anda. Sangat penting untuk menghabiskan waktu dengan orang yang mengetahui kondisi Anda sehingga Anda tidak merasa stres karena harus menjelaskan kondisi Anda kepada orang yang tidak mengetahui kondisi Anda. Berikan waktu untuk orang yang sensitif, tulus, dan perhatian. Hindari orang-orang yang tidak peka terhadap kondisi Anda dan cenderung membuat Anda stres. Jangan menghindari pengalaman sosial. Anda mungkin merasa sangat sulit untuk mendapatkan kembali energi dan tetap tenang saat berhadapan dengan orang lain dalam situasi sosial, tetapi ini penting. Manusia adalah makhluk sosial, dan saat kita berada di sekitar orang lain, otak kita melepaskan bahan kimia yang membuat kita merasa aman dan bahagia. Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang Anda sukai bersama orang yang Anda cintai. Ekspresikan perasaan dan ketakutan Anda kepada orang yang Anda percayai. Skizofrenia dapat membuat Anda merasa terisolasi. Oleh karena itu, berbicara dengan teman terpercaya tentang apa yang Anda alami dapat membantu menangkal perasaan ini. Berbagi pengalaman dan perasaan bisa sangat terapeutik dan membantu mengurangi stres. Anda tetap harus membagikan pengalaman Anda, meskipun pendengar mungkin tidak memiliki masukan atau saran apapun. Hanya dengan mengungkapkan pikiran dan perasaan Anda akan membantu Anda merasa lebih tenang dan lebih terkendali. Bergabunglah dengan kelompok pendukung. Ketika menerima skizofrenia sebagai bagian dari hidup Anda, bergabung dengan kelompok pendukung memiliki banyak manfaat. Ketika Anda menyadari bahwa orang lain memiliki masalah yang serupa dengan Anda dan menemukan cara untuk mengatasi masalah tersebut, Anda dapat lebih memahami dan menerima kondisi Anda sendiri. Berpartisipasi dalam kelompok pendukung juga meningkatkan kepercayaan pada kemampuan Anda sendiri dan mengurangi kecemasan tentang penyakit dan dampaknya terhadap hidup Anda. Kiat. Hidup dengan skizofrenia tidak harus menjadi kehidupan yang bergejolak seperti yang dibayangkan banyak orang. Meskipun sulit untuk mendiagnosis kondisi ini baik bagi penderita maupun keluarganya, hidup Anda tidak harus berubah secara drastis karena kondisi ini. Selama Anda menerima keadaan dan bersedia melakukan yang terbaik untuk melanjutkan program pengobatan Anda dapat hidup bahagia dan sejahtera meskipun Anda menderita skizofrenia. Peringatan: hati-hati karena skizofrenia dikaitkan dengan tingkat bunuh diri yang tinggi, lebih tinggi daripada populasi umum. Jika Anda memiliki pikiran atau perasaan ingin bunuh diri, sangat penting untuk segera mencari bantuan agar tetap aman.